mencari kehidupan yang jelas, kerajaannya yang kekal. Nah, pada saat kita terima Yesus, kita dibaptis, anak-anak kita ada dalam kerajaan Tuhan. Nah, pada saat kita melakukan dosa, mungkin kita keluar dari kerajaan. Kita melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak mungkin mengampuni saya orang berdosa. Nah, ini makanya firman Tuhan butuh kita minta ampun, butuh kita bertobat. Dalam arti pada saat kita minta ampun, Tuhan saya berdosa, Tuhan saya minta ampun. Di situ kuasa dosa sudah tidak berkuasa lagi sedikit. Sekalipun mungkin kita dikutuk-kutukin atau mungkin kita melakukan dosa yang mungkin sangat-sangat kayaknya saya melakukan dosa besar. Maka kita mengaku, sungguh-sungguh bertobat, kita berdoa sama Tuhan, kita sungguh-sungguh datang kepada hamba Tuhan dan sebagai alat Tuhan, kita mengaku, kita dikembalikan kepada kerajaannya. Nah, yang saya kenapa saya bagikan hal ini Bapak Ibu, karena banyak jemaat saya yang susah sekali untuk bangkit lagi. Dia merasa tertuduh, akhirnya dia merasa saya orang berdosa, saya tidak layak untuk ke gereja. Semakin dia tertuduh, semakin dia melakukan dosa, semakin melakukan dosa dan dosa akhirnya tenggelam. Dan akhirnya iblis, sesuai firman Tuhan, iblis itu dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri dulu kita punya iman. Dia membuat kita tertuduh, membuat kita ada yang error, silakan coba lagi. Akhirnya dia membunuh iman kita, dia mencuri dulu, dia membunuh, akhirnya dia membinasakan. Itu membuat banyak orang akhirnya bunuh diri, stres, akhirnya meninggalkan imannya, pindah ke agama lain, atau mungkin dia merapu lagi, atau dia cari ilmu-ilmu hitam karena imannya sudah dibunuh. Iblis visinya dia punya keinginan adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, yang saya mau bagikan bahwa pada saat kita sudah dibaptis, kuasa dosa, kuasa iblis tidak sedikit pun berkuasa lagi, karena dia sudah mati ya. Orang mati tidak pernah bangkit. Apapun yang mati tidak mungkin hidup lagi. Pada saat kita dibaptis, firman Tuhan berkata di ayatnya yang ke-4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Dengan materai baptisan, anak kita sudah dikuduskan. Dosa nenek moyang apapun, jangan sampai suatu saat kalau dia sakit kita berkata, ini karena dosanya saya, dosanya orang tua, dosanya nenek moyang, tidak ada lagi. Dia tidak berkuasa. Itu bahwa iblis memberikan tipu muslihat. Apapun yang terjadi dengan anak kita ke depan, jangan sampai kita meresponi omongan iblis, atau iblis memakai keluarga, iblis memakai teman-teman, iblis memakai semua orang untuk berkata bahwa ini kalian dosa apa. Akhirnya kita tertuduh. Nah, dia mulai mencuri iman kita, lama-lama dia membunuh iman kita, dan akhirnya dia membinasakan kita mulai, akhirnya dosa yang lain datang, hal-hal yang lain datang menyerang. Ingat bahwa anak yang kita sudah serahkan dalam baptisan, dimateraikan, dia sudah dimatikan dari segala kutuk-kutuk dosa apapun. Suatu saat apapun yang terjadi dalam kehidupan, ingat bahwa hanya berdoa, Tuhan kami minta ampun kalau ada dosa yang tanpa dosa. Pas saja minta ampun, Tuhan maha baik, dia adalah Tuhan maha pengasih penyayang, langsung otomatis kuasa yang kita miliki tetap kita miliki Bapak Ibu. Nah, jadi tentang mati bersama Kristus. Ingat, ini yang saya bayangkan kepada beberapa jemaat juga, pada dia terima baptisan, jangan kamu tertuduh lagi, karena sudah dimatikan kuasa dosa, sudah dimatikan segala kuasa setan apapun. Jangan pernah takut sama setan, karena kuasa baptisan itu besar. Kita mati bersama Tuhan, dan kita kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Kita memiliki kuasa yang sama, apa yang Tuhan Yesus miliki, kita memiliki. Jadi jangan pernah kita takut tentang apapun juga, termasuk corona ini Bapak Ibu. Di Jakarta sana hanya 2 hal yang membuat orang bisa bertahan hidup. Dia kuat iman dan kuat imun. Dalam arti dia tetap menjaga kesehatannya juga. Jangan mentang-mentang dia beriman, saya percaya Tuhan sembarangan, dia pakai masker, tidak jaga jarak. Nah, di Jakarta sana banyak sekali anak-anak Tuhan yang dikunci imannya karena corona, dan kemudian di depan mata banyak kita yang zona hitam. Banyak orang yang bisa kuat iman dan kuat imun, yang bisa beraktivitas melakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata, kamu disertai sampai akhir zaman. Itu bukan cuma asal firman, dia pernah melakukan itu. Jadi pada saat di zona hitam kami di Jakarta, apa yang Tuhan katakan, pergi, kami pergi.
Kalau ada orang yang masih sakit kami ikut Tuhan. Kalau memang kami harus pergi melayani kami pergi. Padahal kiri kanan corona semua. Dan semua hamba beberapa orang tanpa terkecuali termasuk hamba Tuhan penuh ketakutan. Dan tidak jarang di sana hamba Tuhan yang banyak yang mati. Ya karena ini Tuhan izinkan, bukan berarti Tuhan yang suruh corona datang, diizinkan setelah perbuatan iblis diizinkan untuk kita bisa melawan yang iman kita. Ingat bahwa segala kuasa apapun sudah dimatikan bersama kematian Tuhan. Yang pas kita terima baptisan, kita sudah mati bersama Tuhan. Pada saat mati, sekali mati tidak pernah hidup lagi saja. Jadi kuasa dosa untuk nenek moyang apapun itu sudah dimatikan. Nah kenapa ada hamba Tuhan bilang kamu perlu bertobat? Karena kita yang keluar dari kerajaan Tuhan, dari penyertaan Tuhan, dari iman kita bahwa kita mungkin ketemu dukun, kita mungkin punya perjanjian. Ada beberapa jemaat yang tertutup pas waktu perjanjian sama saya sangat banyak. Tidak bisa ingat bahwa pada saat kita kembali kepada Tuhan, dia tidak berkuasa lagi. Tanpa kita sadar, kita melakukan kesalahan, dia tidak sadar, kita panggil. Ingat cepat-cepat bertobat seperti firman Tuhan sering Bapak pendeta khotbahkan. Jangan sampai kita mati dalam dosa sebelum bertobat, itu maksudnya. Jangan sampai kita sudah melakukan hal-hal yang menyakitkan kita mati. Nah itu yang membuat kita binasa. Apakah kita mungkin melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan, dosa, ingat langsung cepat-cepat Tuhan kami tanggung. Langsung kuasa dosa itu berdosa lagi apapun itu. Jadi tentang kematian. Nah kembali tentang baptisan Bapak Ibu, karena